Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energi Watch, menyatakan bahwa kenaikan BBM akan menyelamatkan APBN dan memberikan ruang fiskal yang sedikit longgar. Rencana kenaikan sebaiknya sekali saja agar efeknya tidak berulang. Dalam artian, meski penyesuaian harga BBM jenis Pertalite mengagetkan, tetapi perlu ada sosialisasi bahwa hal ini terpaksa dilakukan demi menyelamatkan situasi keuangan negara. Jika harga BBM tidak disesuaikan, maka negara harus menanggung beban subsidi sebesar 57,8 triliun rupiah. Beban ini tentu sangat mencekik karena pertama, ada kenaikan harga minyak dunia sehingga membuat nominal harus dinaikkan. Kedua, akan sangat membebani APBN dan terancam menggoyangkan keuangan negara. Harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan menjadi $100 per barelnya, padahal beberapa bulan lalu hanya 60 per $56. Kenaikan ini dikarenakan kondisi politik di Eropa Timur yang kurang stabil dan jadi berpengaruh karena di sana ada kilang minyak yang penting bagi sumber bahan bakar beberapa negara, termasuk Indonesia. Untuk menyelamatkan rakyat, pemerintah akan menyesuaikan harga BBM dengan harga minyak dunia. Harga BBM jenis Pertalite awalnya hanya Rp7.500 dan akan dinaikkan menjadi Rp10.000. Namun harga ekonominya Rp13.500, sehingga rakyat masih mendapat subsidi dari pemerintah. APBN harus disehatkan karena Indonesia sedang dalam fase menstabilkan kembali kondisi finansial setelah 2 tahun lebih digoyang oleh pandemi. Ada pos untuk memperbaiki efek pandemi seperti bantuan sosial dan lain-lain. Tidak mungkin anggaran ini dihapus karena mengalah dengan subsidi BBM, karena juga sangat penting demi masyarakat Indonesia. APBN harus dijaga stabilitasnya agar Indonesia mengalami keseimbangan finansial. Pemerintah sudah berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01% pada triwulan pertama tahun 2022. Jangan sampai ekonomi jadi stagnan, bahkan ambruk, karena anggaran negara jadi tidak karu-karuan. Penyebabnya, karena terlalu banyak menanggung beban subsidi BBM di negeri ini. Jika terlalu banyak anggaran subsidi BBM, maka APBN akan sangat membengkak. Tidak mungkin untuk menambah hutang negara karena malah akan membebani di tahun-tahun ke depan. Pemerintah sebisa mungkin menghindarinya dan memilih untuk mendapatkan sumber dana dari investasi dan sumber-sumber lain. Masyarakat harus memahami bahwa harga minyak dunia mengalami dinamika. Saat ada konflik di Eropa Timur, maka harga minyak jadi naik karena distribusi tersendat dan efek perang yang sangat mengerikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menghitung bagaimana rumusan APBN agar tetap stabil dan bisa survive walau masih pandemi. Satu-satunya cara adalah dengan mengurangi subsidi BBM dan menyesuaikan harga Pertalite agar beban APBN tidak terlalu banyak. Lagi pula, harga BBM di Indonesia termasuk sangat murah. Bandingkan dengan di Amerika Serikat yang harga bensinnya Rp19.400 per liter. Sedangkan harga BBM Pertamax Turbo hanya Rp13.500 per liternya. Hal ini menandakan bahwa subsidi sudah terlalu banyak dan bisa jadi bumerang di masa depan. Jika ada subsidi terus-menerus, maka APBN akan membengkak dan mengakibatkan terjadinya defisit. Akibatnya perekonomian terkena imbasnya karena jadi melambat. Selain itu, bisa menyebabkan inflasi dan kenaikan harga yang gila-gilaan. Pemerintah berusaha menahan akibat-akibat buruk ini dan akhirnya memilih opsi untuk mengurangi subsidi BBM dan menyesuaikan harga Pertalite.